Kali ini aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah ready kan? Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Randy adalah seorang yang memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah. Pada hari Rabu dia akan mengadakan sebuah pesta karena telah dapat proyek yang sangat besar. Dia pun mengundang rekan-rekan kerjanya buat menghadiri pesta syukuran ini. Di undangannya tertulis memakai dress code hitam putih dan mulai jam 8 malam. Saat acara pengen dimulai, Randy ditemukan tewas dengan luka tikam di dadanya. Polisi pun akhirnya datang ke lokasi dan mencari pembunuhnya. Dan akhirnya terdapat 3 orang yang diduga sebagai pembunuh dari Randy guys. Yang pertama ada Adit. Dia mengatakan, aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh pak. Aku aja baru sampai ke sini dan tiba-tiba bapak memintaku untuk dimintai keterangan atas kematian Randy. Kenapa ada yang tega membunuh orang sebaik Randy ya pak? Pasti orang itu iri atas kesuksesannya. Yang kedua ada Bayu. Dia bilang, aku datang ke sini dari jam 6 sore pak. Karena aku kebetulan lagi dinas di luar dan sekalian aja aku mampir ke sini. Aku sih sempat bertemunya pak, tapi dia sedang sibuk sekali. Ya udah deh, aku jalan-jalan mengelilingi rumahnya aja. Yang ketiga ada Rodi. Dia berkata, aku datang ke sini jam 8 kurang 5 menit pak. Aku buru-buru karena Randy memintaku membelikannya minuman untuk pesta nanti. Tapi aku malah terlambat dan harus melihatnya tewas seperti ini pak. Setelah memeriksa para tersangka, akhirnya polisi pun tahu siapakah dalang dibalik pembunuhannya Randy. Menurut kamu sendiri, siapa ya yang merupakan pembunuhnya? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu siapa pelaku dibalik pembunuhannya Randy? Jadi jawabannya adalah Bayu ya guys. Karena ngapain ia datang terlalu cepat dan dia juga nggak punya urusan apa-apa. Terus dia juga nggak pakai dress code yang udah ditulis di undangannya lagi. Ayo, kamu tadi jawabnya apa nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Farhan adalah mahasiswa jurusan teknik informatika di salah satu universitas ternama. Dia dikenal sebagai anak yang sangat ramah dan sering meraih beasiswa. Pada hari Kamis, ia ditemukan tewas di ruang kelas dengan luka di bagian kepala. Saat security memeriksa CCTV kampus, terdapat 3 orang yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Farhan. Orang pertama adalah Adrian, anak teknik informatika. Dia bilang, aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh pak. Pada saat itu aku ke kelas lagi ingin mengambil flash diskku. Lagian juga aku nggak suka sama dia, jadi aku nggak akan memikirkan keadaannya. Orang kedua adalah Reska, si anak sastra. Dia bilang, aku memang tadi bertemu Farhan karena ingin mengajaknya pergi nanti malam. Karena aku dan dia baru aja berpacaran pak. Dan sekarang aku sangat sedih karena dia dibunuh orang yang gak bertanggung jawab. Dan yang ketiga ada Rido, anak psikologi. Dia bilang, aku tadinya bertemu dia baik-baik aja. Aku dan Farhan adalah teman satu klub futsal pak. Aku bertemu dengannya karena ingin memberitahu kalau pada malam minggu tim kita akan mengikuti pertandingan antar universitas. Setelah itu aku meninggalkannya di kelas. Setelah menginterogasi semua terduga, security belum bisa menemukan siapa pelakunya. Coba dong kamu bantu cari tahu dan aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Kamu udah menemukan dong siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah Adrian guys. Kok bisa ya? Nah, karena kalian lihat aja, dia membawa sebuah bor listrik yang ada darahnya tuh. Padahal kan dia juga anak teknik informatika ya guys, bukan anak teknik sipil. Harusnya dia bawa laptop atau peralatan komputer lainnya. Hayo, kamu ada yang udah curiga juga nggak dari awal sama dia?
Kalau udah, kasih tahu kita ya di kolom komentar. Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat lagi malam bulan purnama, ada beberapa warga yang hilang di kota. Kabarnya hal ini disebabkan oleh adanya vampir yang menculik para warga. Nah, polisi udah mencari ke beberapa tempat namun nggak menghasilkan apa-apa. Kamu sebagai detektif mencurigai beberapa orang nih. Sekarang di depan kamu ada 3 orang yang dicurigai sebagai vampirnya. Tapi dari ketiga orang ini mengelak dan memberikan alasan kalau mereka bukanlah vampir. Orang pertama mengatakan, "Aku bukan seorang vampir, Pak. Aku semalam keluar untuk mencari makan karena kompor di rumahku lagi rusak. Jadi mau gak mau aku harus beli pecel ayam deket rumahku, Pak." Orang kedua mengatakan, "Aku semalam keluar karena aku ingin menemui temanku, Pak. Aku punya janji dengannya dan kebetulan dia baru pulang malam-malam. Aku bukanlah vampir yang dibilang oleh orang-orang, Pak." Orang ketiga bilang, "Aku keluar malam ini karena lagi bersedih, Pak. Aku membutuhkan udara segar untuk merilekskan pikiranku yang lagi kacau. Aku mendapat telepon kalau sahabatku di kampung telah meninggal dan aku sekarang gak bisa ke sana. Jadi aku sangat sedih sampai sekarang." Setelah menemui para tersangka dan melihat mereka, akhirnya kamu pasti mengetahui siapa vampir itu. Menurut kamu, siapa ya vampirnya? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Udah tahu belum guys siapa vampirnya? Jadi vampirnya adalah dia tuh. Coba aja deh kamu perhatikan giginya. Seperti vampir banget ya. Dan dia juga memiliki gigi taring seperti serigala. Hayo, kamu juga curiga gak sama orang ini dari awal? Coba dong tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Teka-teki keempat. Rifki adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha yang sering pulang pergi ke luar negeri. Sedangkan ibunya adalah pemilik perusahaan di daerah Jakarta. Pada suatu hari saat ayahnya pulang dari luar kota, ia dikagetkan karena anaknya tewas terbunuh di kamarnya tuh. Akhirnya ayah Rifki memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Ada 3 orang yang dicurigai dalam kasus ini. Yang pertama ada supir, tukang kebun, dan ART-nya tuh. Mereka semua memiliki alasan atas pembelaan diri mereka. Supirnya bilang, "Aku nggak tahu apa yang terjadi pada Mas Rifki, Pak. Pada saat kejadian, aku lagi cuci mobil di depan karena Mas Rifki ingin memakainya. Aku sangat terkejut dengan kematiannya, Pak." ART-nya mengatakan, "Aku nggak mungkin melakukan ini, Pak. Hari ini aku lagi sibuk bersih-bersih rumah karena tahu Bapak akan pulang. Aku baru aja membersihkan ruang tamu dan tiba-tiba mendengar berita ini." Tukang kebunnya mengatakan, "Aku nggak tahu sama sekali soal hal ini, Pak. Aku aja lagi sibuk motong rumput di belakang karena dari kemarin lagi turun hujan. Maka rumput-rumput cepat sekali tumbuh." Setelah mendengar alasan para tersangka, akhirnya polisi pun menetapkan 1 tersangka atas kasus pembunuhan ini. Menurut kamu siapa ya yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rifki? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Udah nemu siapa pelaku di balik terbunuhnya Rifki? Jadi jawabannya adalah ART-nya guys. Karena tadi dia mengatakan kalau lagi merapikan rumah dan baru aja menyelesaikan bagian ruang tamu. Tapi kok kita lihat aja deh, ruang tamunya masih berantakan gitu ya. Udah pasti deh dia berbohong agar gak ketahuan. Kamu jawabnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat yang masih salah tetap semangat, kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 dokter yang lagi bersama pasiennya guys. Dengar-dengar katanya di antara mereka adalah seorang dokter psikopat yang membunuh pasiennya dengan cara yang sadis. Coba deh kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan menemukan beberapa clue buat menjawab teka-teki ini. Langsung aja aku hitung mundur 5 detik.
Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys, teka-teki logika yang paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!